Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Norman Arya Putra. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2021. Ingin menjelaskan apa sih yang saya dapat dari chapter 2 tentang Intelligence Engage. Baik, yang pertama itu apa sih Intelligence Agents itu? Jadi, Intelligent Agents adalah sebuah entitas yang berdiri sendiri dan bekerja dengan cara melakukan observasi terhadap lingkungan melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan tersebut melalui aktuator dalam mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuannya. Jadi, apabila kita lihat diagram, diagram ini sebagai agen, jadi dia menerima persepsi dengan sensor dan diproses dan kemudian akan dijadikan tindakan melalui aktuator dan diterapkan kepada lingkungan tersebut. Dan untuk selanjutnya ada tipe-tipe agen dalam keseharian. Nah, yang pertama itu ada goal badge sendiri yaitu mementingkan tujuan tanpa mensyaratkan cara-cara tertentu untuk menempuh tujuannya. Jadi tujuan tersebut bisa dicapai dengan cara yang berbeda-beda. Dan untuk yang kedua ada utility base yaitu membutuhkan tujuannya untuk dapat mengetahui situasi yang diharapkan. Dan yang ketiga ada dari pembelajaran atau proses learning. Jadi agen akan mempelajari lingkungan terlebih dahulu sebelum ia dapat melakukan tindakan yang untuk mencapai tujuan tersebut. Dan selanjutnya ada simbol refleks. Dalam prosesnya, agen akan melakukan tindakan berdasarkan persepsi yang diterima hanya berdasarkan apa yang dilihatnya. Jadi apa yang diterima dari sensor tersebut akan diterapkan oleh aktor lingkungan tersebut. Dan selanjutnya itu ada model based reflex. Jadi sebelum dapat melakukan tindakan, agen tersebut terlebih dahulu melihat contoh dari tindakan dan seharusnya dilakukan terhadap lingkungan tersebut. Dan untuk selanjutnya, selanjutnya ada nama tipe-tipe agent berdasarkan lingkungan dan sifatnya. Jadi yang pertama ini ada fully atau pengertian deretan stokastik observable. Jadi dia dikatakan full observable jika sensor agen memberi akses untuk melengkapi status lingkungan pada tiap titik. Dalam satu waktu sensor akan mendeteksi semua aspek yang relevan untuk memilih tindakan. Untuk vertikali sendiri dapat disebabkan oleh ketidakakuntan sensor karena sebagian kondisi hilang dari sensor data. Contohnya taksi yang bisa otomatis itu tidak mengetahui apa yang dipikirkan seperti mobil lain. Dan yang kedua ini, dan yang kedua ada deterministik atau versus kulkas. Jadi deterministik itu terjadi jika status lingkungannya ditentukan dengan lengkap oleh status saat ini dan tindakan tersebut dilakukan oleh agent itu sendiri. Jika sebaliknya, maka disebut stokastik. Untuk episode atau spesies episode, jika pengalaman agent dibagi untuk menjadi episode yang lebih kecil, jadi setiap episode berisi tentang agent memahami dan melakukan sebuah tindakan secara krusial. Episode ini berikutnya tidak tergantung pada tindakan yang diambil dari episode sebelumnya. Contohnya kasus yaitu tafsir yang tadi tafsir otomatis. Dia tidak dia tidak episode karena dia sistemnya harus mengetahui apa yang di depan. Dan yang keempat, saat statik
atau dinamik itu berubah-ubah. Jadi harus menyesuaikan kalau lingkungan statis itu lebih mudah karena tidak perlu diamati secara terus-menerus. Dan untuk yang kelima, discrete atau continuous. Jadi dapat diterapkan pada sistem lingkungan. Untuk discrete sendiri itu dapat dihitung tapi terbatas. Sedangkan continuous itu berlanjut, jadi dapat diukur. Yang keenam ada single engine, yaitu perbedaannya kalau single dan multi ya, tau lah kalau single single kan sendiri, kalau multi kan banyak. Jadi perbedaannya seperti itu di antara ada enam yang diketahui dan tidak diketahui. Nah, benar. Dan untuk selanjutnya itu kan tugas yang kemarin. Tugas yang saya bahas kemarin ada performance mixer atau ukuran kinerja, dan itu lingkungannya aktuator dan sensor itu saya mengambil satu saja, yaitu ojek online. Nah, yang kemarin kan ini tugasnya ada 10 tuh. Jadi langsung aja sih kalau ada 10 kas. Jadi untuk menghemat waktu juga, saya cukup menjelaskan satu aja sih. Karena sama aja sih yang lainnya nih. Cuman apa ukuran kinerja, terus lingkungan, aktuator dengan sensornya ini. Jadi saya di sini akan mengambil yang paling atas yaitu ojek online. Dan ini kan agen tipenya ojek online. Terus ukuran kinerjanya itu ada aman, nyaman, dan mudah. Terus dan lingkungannya itu pejalan kaki, penumpang, jalan raya, dan raya, dan kendaraan lain. Dan di aktuatornya ini dia ada klakson dan setirnya. Dan untuk di sensornya itu dia ada speedometer, GPS, dan kamera. Jadi itu saja sih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.